Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman ya. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitget Brace lagi nih teman-teman ya. Nah, kira-kira ada updatean dan news apa sih mengenai Bitget Brace? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Brace teman-teman ya. Oke, jadi memang akhir-akhir ini teman ya, Brace itu banyak terlisting di wallet atau pertukaran kecil lainnya teman-teman ya. Jadi banyak banget updatean mengenai pelistingan si Bitget ini teman-teman ya. Entah itu pelistingan Bitget atau enggak integrasi jaringan Bitget atau BRC20. Nah, tepatnya kemarin teman ya, pada 14 Oktober teman-teman ya, Bitget itu sudah terlisting di Bitget teman ya, bukan Bitget teman ya, tapi Bitget teman-teman ya. Ini adalah Bitget Bitcoin Amsterdam teman ya, dimana ini adalah platform perdagangan salinan kripto terbesar di dunia dan pertukaran derivatif teratas teman-teman ya. Oke, jadi ini pertukaran dari Amsterdam itu Belanda teman-teman ya. Oke, jadi dimana kalian tuh sudah bisa deposit ya. Startnya itu pada tanggal 14 kemarin. Sebelum itu kan dia sudah terlisting di CoinDCX ini teman ya. Ini sudah diinfokan di video di sebelumnya. Oke, nah di sini teman ya, pada 14 Oktober juga si Bitget tuh mengumumkan katanya Bitget tuh akan segera terdaftar di aplikasi TrueZ ini teman ya. Oke, jadi ini sebuah aplikasi wallet sepertinya teman-teman. Katanya store aman dan hot brace di aplikasi TrueZ Anda, kata itu. Oke, dan berikutnya pada 14 Oktober Bitget Brace itu juga mengumumkan nih. Jadi selain Bitget Brace itu terdaftar ya di wallet TrueZ ini teman ya, dia itu juga mengumumkan katanya TrueZ ini untuk mengintegrasikan rantai Bitget di dompet atau di wallet TrueZ ya. Jadi rantai Bitget atau BRC20 itu sudah terintegrasi di TrueZ ini teman. Oke, nah di video Didi sebelumnya teman ya, Didi itu juga sudah menyampaikan ya bahwa break dari Bitget Brace teman ya telah mengalami peretasan, dan kemarin itu katanya saat ini sedang dalam perbaikan cuy ya. Ini sudah diinfokan teman ya, namun untuk dana kalian itu tetap aman katanya teman. Pada 14 Oktober teman ya, Bitget Brace itu mengumumkan kemitraan baru nih dengan multi-chain ORJ nih teman ya, untuk mengintegrasikan rantai Bitget BRC20 ya di jembatannya teman. Jadi multi-chain ORJ ini adalah sebuah operator break terbesar ya teman ya, dengan 2,5 miliar US dollar TVL-nya teman ya. Jadi cukup liquid, dan karena multi-chain ini sudah berkolaborasi dengan Bitget teman ya, jadi para Bitget Army itu sekarang teman-teman ya dapat membreak ya atau menjembatani semua token atau koin dari 45 plus jaringan ya ke jaringan Bitget melalui multichain.org ini teman ya. Jadi intinya kolaborasi Bitget dan multichain.org ini teman ya, ini tuh seperti meng-backup break dari Bitget Brace ya, atau jembatan dari Bitget Brace yang masih dalam perbaikan teman ya. Jadi untuk sementara kalian tuh bisa menjembatani transaksi break ini teman ya dengan multichain.org teman ya. Dan berikutnya Bitget Brace juga mengumumkan katanya untuk multichain.org ini mendukung 66 rantai dengan mensupport 2947 token dari jaringan manapun yang bisa kalian atau jembatani ke rantai Bitget teman ya. Jadi cukup banyak banget ya token-token yang ingin kalian ubah ke BRC20 melalui multichain.org ini teman ya. Dan ini adalah pengumuman yang kemarin teman ya, bahwa jembatan Bitget itu sedang diretas dan mereka mencoba untuk memperbarui teman ya. Makanya mereka berkolaborasi dengan multichain.org ini teman untuk meng-backup sementara mungkin teman ya, karena si break dari Bitget ini masih diperbaiki teman. Kok sampai di backup multichain.org teman ya? Apakah break dari Bitget Brace teman ya rusak parah ya karena peretasan kemarin teman ya? Didi juga kurang tahu ya. Yang intinya di sini Bitget Brace mengumumkan bahwa kolaborasi Bitget Brace dengan multichain ini ya, intinya untuk meng-backup break dari Bitget Brace teman. Dan pada 13 Oktober kemarin mereka juga mengumumkan
mengumumkan ya, selagi mereka mengerjakan jembatan mereka teman ya, untuk sementara untuk pengguna atau army Bitget Brace ya dapat menggunakan jembatan dari SpinX teman ya, dan jembatan Es Krim Swap teman ya, untuk menukar aset kalian teman ya. Dan kalian tuh perlu bersabar katanya teman ya, karena memang jembatan dari Bitget Brace ini sedang diperbaiki, intinya begitu teman. Lalu setelah itu mereka baru mengumumkan jembatan kami yang ada akan dipindah ke multichain.org dalam 7 hari kerja ke depan teman. Jadi dalam 7 hari ke depan ya, mulai 14 Oktober itu katanya jembatan break dari Bitget Brace akan dipindah ke multichain.org, karena memang mereka sudah berkolaborasi teman-teman. Dan untuk saat ini teman, artinya kalian tuh bisa memakai jembatan dari Es Krim Swap ini teman ya, untuk meluncurkan break dari Coinbase dalam 48 jam ke depan ya, yang artinya saat ini sudah bisa dipakai ya untuk jembatan di Es Krim Swap ini teman. Nah, dan pada 20 jam yang lalu ya teman ya, Bitget Brace itu juga mengumumkan nih, katanya Brace Break atau jembatan Brace ya sedang berlangsung di Es Krim Swap, yang artinya kalian tuh bisa memakai break dari Es Krim Swap ini teman ya, untuk melakukan transaksi swap antar jaringan teman ya, seperti Brace teman, dengan memakai Es Krim Swap ini cuy. Oke. Nah, pada 15 Oktober kemarin teman ya, Bitget Brace itu juga mengumumkan mengenai pembaruan Pi Brace teman ya, yang dimana katanya kami siap untuk meluncurkan versi beta gateway ya, pembayaran Brace di luar rantai Bitget teman ya. Tim kami telah menerapkan kontrak di testnet untuk pengujian alpha. Saat ini menyelesaikan proses pengujian. Kami akan melanjutkan dengan menghubungkan API dan membuat versi beta hidup. Yang artinya di sini teman ya, memang untuk kalau kita lihat roadmap dari si Bitget teman ya, di roadmap stack 5 mereka itu Pi Brace Devs UI design ya, mereka sedang mendesain. Dan di stack 6 teman ya, di sini Pi Brace Devs beta launch teman ya, yang artinya versi beta akan segera di launchingkan teman ya, untuk mengenai aplikasi Pi Brace ini teman. Nah, kita ketahui teman ya, Pi Brace ini adalah aplikasi pembayaran terdesentralisasi di jaringan Bitget ya, untuk menerima pembayaran Brace. Namun mereka di sini tuh menyatakan bahwa untuk nantinya peluncuran versi beta gateway pembayaran Brace ini teman ya, ini tuh katanya di luar jaringan Bitget teman ya, apa mungkin masih di jaringan Binance Smart Chain gitu teman ya. Oke, nah mereka itu rencananya masih akan menerapkan kontrak testnet ya untuk pengujian alpha teman ya, dan saat ini mereka itu sedang menyelesaikan pengujiannya teman ya. Dan katanya juga mereka itu akan melanjutkan dengan menghubungkan API dan membuat versi betanya itu menjadi hidup ya. Jadi kalau untuk saat ini tuh masih di scroll gini teman ya, untuk videonya yang sudah di share di Twitternya ini teman, mengenai Pi Brace. Oke. Jadi bagaimana nanti perkembangannya teman ya, kita tunggu aja updatean berikutnya ya mengenai Pi Brace ini cuy. Namun yang masih dipertanyakan teman ya, bagaimana kabar dari Centralized Exchange teman ya, kok nggak ada kabar gitu cuy ya. Karena sebelumnya mereka itu mengumumkan bahwa Centralized Exchange Bitget itu sudah live gitu, yang artinya itu sudah bisa dipakai. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada kabar sama sekali nih mengenai Centralized Exchange gitu teman ya. Seharusnya teman ya, kalau misalkan memang belum siap gitu teman ya, jangan diumumkan gitu teman-teman ya. Itu kalau menurut diri pribadi ya. Karena apa? Karena bagi holder teman ya, yang nggak bisa mencermati proyek dan utilitas Bitget Brace akan sedikit kecewa dan melakukan keputusan yang salah ya, yang akhirnya menjual Bitget Brace ya teman-teman ya. Jadi itu cukup disayangkan teman-teman ya, untuk Centralized Exchange Bitget Brace diumumkan ya. Kalau misalkan belum siap ya jangan diumumkan dulu gitu loh teman-teman ya. Namun kalau menurut diri pribadi sih itu memang tuntutan dari roadmapnya teman-teman ya. Karena memang di roadmapnya kalau kita lihat di sini di stake 5 mereka itu mengumumkan Centralized Exchange mainnet launch swap ya. Jadi di sini teman ya, meskipun Centralized Exchange belum launching teman ya, paling enggak mereka itu ada usaha nih teman ya untuk menepati janjinya ini ya. Meskipun janjinya itu bisa dibilang meleset gitu teman, sampai saat ini belum ada mainnet launch webnya teman ya untuk Centralized Exchange Bitget. Oke, ya mudah-mudahan kedepannya ada perkembangan ya, karena memang saat ini masih proses cuy. Oke, mengingat umur Bitget Brace juga masih setahun teman ya, jadi masih baru banget ya di dunia kripto. Namun melihat perkembangannya dan roadmap sampai tahun 2025,
Bitget Brace ini cukup luar biasa, apalagi bisa merealisasikan proyek-proyeknya sampai di tahun 2025 bahkan lebih teman. Amin. Jadi kalau di scroll ke atas lagi teman ya, belum ada lagi updatean yang menonjol ya dari Bitget Brace. So bagaimana mengenai kondisi chart Bitget Brace, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com di mana Bitget per Tether ya di time frame 4 jam. Lagi-lagi ini adalah history analisa Didi sebelumnya teman ya. Oke, jadi bisa kalian lihat teman ya, di analisa Didi sebelumnya teman ya, memang si Bitget Brace ini ya mengalami kenaikan. Namun Bitget Brace ini masih belum bisa membreakout area 0,0065 ya, atau resisten sebelumnya di sini teman ya. Yang alhasil Bitget Brace itu mengalami penurunan. Nah, mengenai penurunan teman ya, Didi itu sudah menggariskan garis supportnya teman ya mengenai penurunan, dan Didi juga sudah menjelaskan di video di sebelumnya ya, bahwa misalkan Bitget Brace mengalami penurunan, Bitget Brace itu akan mengarah ke 0,00044 teman ya. Ternyata kemarin teman ya, Bitget Brace sempat turun hingga ke 0,0043 bahkan teman ya, dan alhasil dia itu naik lagi teman ya, sampai di level saat ini ya di 0,0050 teman. Nah, apakah Bitget Brace itu masih bisa mengalami penurunan? Kalau kita melihat kondisi market global saat ini dan sentimen Bitcoin yang kurang membaik teman ya, potensi Bitget mengalami penurunan itu masih cukup besar kalau menurut Didi pribadi teman. Namun kalau kita lihat dari MACD teman ya, di sini kalian bisa lihat teman ya. Ini yang Didi buletin ini kan di video di kemarin teman ya, kita menunggu persilangan, dan ternyata di sini sudah bersilang. Apa yang terjadi? Bitget Brace mengalami kenaikan teman. Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat di sini teman ya, Bitget Brace itu masih ada potensi kenaikan teman, masih ada potensi kenaikan teman ya. Kalau kita melihat dari MACD si Bitget Brace ini di time frame 4 jam teman ya, jadi dia itu masih potensi mengalami kenaikan seperti ini teman ya. Namun kenaikan ini teman ya, namun kenaikan seperti ini teman ya, itu biasanya itu juga tergantung dari sentimen-sentimen cryptocurrency saat ini ya. Misalkan nih induk kripto longsor lagi nih ya, nggak menutup kemungkinan ini jadinya begini. Nah begini teman ya, jadi nggak jadi naik malah jadinya turun begini teman ya. Misalkan Bitcoin longsor gitu teman, ke level 18.000 lagi misalkan seperti itu. Oke, jadi dampak dari sentimen berita-berita atau news-news kripto di luar sana yang mengenai induk kripto ya, ini cukup berdampak banget ya terhadap volatilitas dari harga si Bitget Brace juga teman ya. Nah misalkan nih bang, si Bitget Brace itu mengalami kenaikan nih sampai berapa? Nah kalau kita melihat di Fibonacci teman ya, kita besarin dulu cuy. Nah, jikalau memang Bitget Brace mengalami kenaikan teman ya, Bitget Brace itu akan mengarah ke 0,000382 Fibonacci atau di area sini nih teman. 0,00052 ya, atau area resisten sebelumnya di sini teman. Kalau misalkan kenaikannya nanti kuat teman ya, bisa dibilang Bitget Brace akan mengarah ke 0,618 Fibonacci atau di area sini nih ya. 0,0057 teman ya. Jadi targetnya itu dari area sini ya, sampai di area 0,618 Fibonacci ya, di area sini ya. Nah, ada potensi ketika nanti nyampe di area sini ya, dia mengalami koreksi lagi teman-teman ya. Jadi dia mengalami koreksi lagi gitu. Kalau misalkan memang ada sentimen bagus nih ya mengenai si Bitget dan Bitcoin teman-teman. Kalau misalkan si Bitget ini longsor teman-teman ya, atau market BTC yang saat ini memang kondisinya nggak baik-baik aja gitu teman-teman ya. Target Didi kalau misalkan Bitget longsor tuh masih di target yang kemarin teman ya, di sini nih ya, di area level 0,0039 sampai 0,004 teman-teman ya. Jadi ini sudah digariskan ya dari video Didi sebelumnya ya, untuk garis support Bitget Brace ketika nantinya mengalami penurunan teman ya. Oke, jadi itu tadi teman ya mengenai sedikit analisa Didi mengenai si Bitget Brace teman ya. Jadi kesimpulannya teman ya, market saat ini nggak baik-baik aja teman ya. Jadi misalkan ada kenaikan di Bitget Brace teman ya, ini kenaikannya itu nggak cukup signifikan ya. Mungkin kenaikannya itu hanya sedikit aja teman. Kenapa? Karena melihat sentimen global yang saat ini tuh nggak mendukung banget teman ya untuk market itu menghijau, intinya begitulah teman ya. Untuk kondisi Bitget Brace saat ini, potensi penurunan itu lebih besar ya teman-teman ya, daripada potensi Bitget Brace itu akan mengalami kenaikan ya, melihat dari sentimen market global yang masih belum mendukung market crypto saat ini bullish teman. Oke, lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke,
Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.